Hai, welcome to my channel, balik lagi di channel aku Tias Prada. Untuk yang nanti saya nonton video ini dan jadi suka sama video ini, jangan lupa untuk like video ini dan langsung subscribe to my channel, karena aku upload seminggu 2 kali, jadi jangan sampai kalian ketinggalan videonya. Aku tahu pasti kalian akan bilang kayak, bohong nih seminggu 2 kali. Ya, aku emang baru menyelesaikan setapan baru. Kalau kalian nonton videoku, beberapa videoku sebelumnya, aku gonta-ganti tempat gitu. Yang terakhir malah di kamar karena udah saking berantakannya si studio aku biasa, dan kali ini udah beres. Tuh nggak banyak sih yang berubah, ya gini-gini aja nggak apa-apa lah ya. Nah, ini udah masuk musim penghujan, udah masuk musim mangga. Aku nggak tahu di tempat kalian lagi musim apa, cuman di Bogor, di tempat aku tinggal tuh emang lagi 2 musim itu yang lagi happening banget. Seru kali ya kalau kita bahas sweater. Pokoknya yang kalian sering pakai pada saat musim hujan biar gak kedinginan, kalian menyebutnya itu sweater, jaket, outer, apapun itu, pokoknya kayak gini-gini. Selain juga karena emang dari dulu, dari SMA, kalau mungkin kalau teman SMA aku tahu ya, aku dari SMA tuh hobinya koleksi sweater sampai dengan sekarang gitu. Jadi ya udah lah, ya mumpung hujan, kita pakai aja tuh alasan hujan buat belanja sweater lagi walaupun di kamar udah numpuk. Giveawayin dong kak sweaternya. Ya insya Allah lagi didata nih, karena saking numpuknya. Kebetulan emang aku lagi beres-beres juga, jadi tungguin aja giveaway aku berikutnya. Kita lanjut aja, keep on watching. Nah, ini hoodie polos yang pertama. Kenapa aku beli ini? Karena aku udah nggak punya hoodie warna hitam. Sumpah ya, ini mah nggak bohong. Zamannya SMA dan kuliah itu hoodie aku cuma satu, warnanya hitam. Aku kalau nyari hoodie, gimana caranya yang si lehernya itu kayak ngepas gitu. Aku nggak suka yang kayak logor atau kayak Sabrina, lebih parah. Nggak, aku sukanya tuh yang mepet di leher. Jadi kalau pakai hijab tuh jadi bisa nggak mesti nutup-nutupin. Dan ini bahannya itu kayak baby terry, setahu aku. Jadi emang lembut pisan. Terus emang ya kalau dari segi jahitan mah emang nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Jadi kayak dia tuh pakai size benangnya tuh yang kayak gede-gede, dan itu rawan banget ya untuk copot, terus akhirnya ngebrudul. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi dibilang parah banget juga enggak gitu. Terus di bagian karetnya itu lembut, maksudnya nge-stretchnya tuh oke. Menurut aku dia nggak ada kantongnya. Memang aku nyarinya nggak ada kantong. Ya udahlah, sesimpel itu, namanya juga jaket polos. Jadi cus kita cobain dulu lah ya. Seperti ini. Apa ya komentarnya setelah dipakai? Enak sih, maksudnya lehernya pas, si tangannya nggak bikin sakit, terus apa namanya, cuttingannya oke, bagus. Kalau 1 sampai 10 diperbandingkan sama harganya, aku bisa bilang ini 9 sih. Ini maafin aku yang berjiwa memang agak sedikit ekstra. Nah ini dia, tuh coba bayangkan olehmu, lihat, ih gemerlapnya dunia, tuh. Ini kayak metalik, kelihatan gak sih di kamera? Ini teh kayak metalik, tapi kalau dipegang tuh lembut banget. Maksudnya metaliknya tuh teuing ya, ini mah bakal cara loplokan, maksudnya copot-copotan atau enggak. Oh, yang suka pada komplain kayak, kak bisa gak sih nggak pakai bahasa Sunda? Aku teh nggak ngerti. Aku memang campur-campur, kadang suka keceplosan. Namanya juga tinggal di Bogor, pasti akan sedikit melontarkan kata-kata. Kalau yang nggak ngerti mah silakan nanya ke tetangga, siapa tahu ada yang bahasa Sunda, atau coba cari temen yang Sunda. Ayo dong berteman tuh sama banyak suku, biar nanti kalau dikatain pakai bahasa Sunda ngerti. Bohong canda. Aku mikirnya namanya metalik ini tuh kan bakal kaku, kayak kasar gitu. Ini tuh enggak, lembut pisan. Terus ada talinya juga lucu aja, kayak tali kanvas, bukan tali biasa. Mari kita coba. Ini sepertinya diciptakan untuk kamu yang orangnya super ekstra. Aku nggak bisa berkata-kata sih sebenarnya untuk ini. Ini tuh menurut aku ini lucu banget. Kalian takutnya nanti terlihat seperti lampu disco, tapi nggak tahu. Maksudnya cuttingannya enak aja, si bahannya pun kan enak banget ya. Jatuhannya tuh enak gitu. Terus dia cropnya memang nih, kalau misalnya cropnya ya oke lah. Kasih lihat detailsnya tuh, kayak gini. Kalau emang kalian suka sih ya mangga. Tapi di toko itu sebenarnya banyak banget sih selain yang ini. Ada camo gitu, warna-warna apa sih, loreng. Terus ada juga kayak polos macam-macam. Terus ada yang ada sablonannya. Ini beda-beda banget. Cuman entah kenapa aku milih ini. Nggak tahu kenapa, lucu aja gitu. Dan ini enak banget sih. Tadi aku sempat lupa ngasih rating ya waktu yang ini nih, tie-dye tadi 5 lah ya, 5. Cuman kalau ini aku bisa bilang 8,5 deh. Karena nggak tahu kenapa masih ada yang kurang, tapi nggak tahu apa. Oh, tie-dye. Tadi aku udah, dapat bonus masker. Tuh dapat milk facial mask, lalala. Oh, ini kayak gini. Ih, nggak gombrong nih kanan. Kecewa aku mah. Aku ngebayanginnya teh kayak dia tuh kayak gede. Ternyata nggak tahu sih, ini mah bakal ngepas doang aja kayaknya mah. Bahannya juga nggak bagus-bagus banget, nggak tebel.
malah jatuhnya tipis sebenarnya. Jadi kayak sweater tipis, tapi nggak apa-apa lah kalau buat di rumah mah oke aja. Ini sweater yang nggak menghangatkan kayaknya ya. Ada capuchonnya, tie-dye-nya tuh warnanya kayak abu gitu. Dia kayak ada warna-warni, soko ada yang merah, biru, ungu, non lah pokoknya no karitu. Nah ini aku pilihnya warna abu-abu, dia kayak gini. Tie-dye-nya sebenarnya kayak tidak berbentuk ya, dan tidak berpola, nggak apa-apa lah. Oke, ini yang berikutnya seperti ini, kurang lebih. Ternyata kekecilan di aku tuh mepet banget semua-muanya. Kebetulan aku kalau misalnya pakai sweater kan senangnya yang gombrong banget, yang kegedean gitu. Nggak terlalu suka sih. Cuman untuk kalian yang mungkin beratnya di bawah 57, 58 dengan tinggi badan 154, mungkin bakal aman-aman aja gitu. Tapi kalau aku sih lihat ini, aduh, nggak deh. Balik lagi deh kita ke studio dan kita akan bongkar produk berikutnya. Ini dia, matching banget sama kuku aku. Hari ini lagi pakai. Ya ampun, mau ngasih lihatnya juga malu, tapi coba lihat sejenak deh. Tuh matching banget sama kukunya. Kalau yang nanya aku pakai kutek apa, tahu nggak sih aku pakai kuteknya Madame G. Ini adalah penampakan si sweaternya. Ini tuh crop top, pendek gitu. Ya, aku mau kasih lihat details bahannya. Aku juga nggak tahu apakah ini baby terry atau enggak, tapi di all shopnya dia bilangnya ini tuh baby terry. Aku ngambilnya ukurannya L. Sebenarnya sih agak nyesel karena kalau misalnya crop top atau apapun yang sifatnya oversize dan crop top, aku tuh berusaha untuk harusnya pilih ukuran sebesar mungkin. Kalau dia punya XL ya ambilnya XL gitu, karena biasanya agak terlalu ngatung gitu keseringannya. Aku nggak tahu sih ini bakal kayak gitu juga apa enggak, semoga aja enggak. Dan ini lucu banget, warnanya kayak mocha. Ya sebenarnya ini warna nude yang amat sangat basic banget sih, cuman nggak tahu kenapa kayaknya kalau pakai ini tuh aman gitu, pakai kerudung warna apa aja juga aman, terus dibawa kemana aja juga aman. Kalau misalnya aku bahas dari si bahannya, aku tidak kecewa sama sekali ya, maksudnya kita akan perbandingan sama harganya, karena beberapa dari teman-teman tuh ada yang bilang kayak ya iyalah harganya segitu lo mau minta mahal. Sebenarnya itu juga jadi salah satu goals aku untuk nyariin mana yang produknya bagus tapi harganya murah gitu, kayak satu pencapaian yang wow gitu di saat aku tuh bisa ngasih referensi kalian yang emang bener-bener bagus dengan harga miring gitu. Belum tentu kok, maksudnya yang murah itu pasti kualitasnya jelek tuh belum tentu gitu. Mungkin ini salah satunya. Aduh, rambut gue ketarik-tarik. Kalau ngelihat dari si bahannya aku nggak marah, maksudnya dia tuh bukan yang tebel banget kayak ini yang aku pakai. Ini juga hasil dari unboxingan, tapi ini videonya udah lama banget, jadi kalau kalian pengen tahu review aku tentang si sweater yang ini, kalau emang kalian salah fokus takutnya kalian scroll aja, karena aku nggak banyak sebenarnya ngupload tentang sweater, jadi kalian pasti langsung nemu gambar ini di di thumbnail maksudnya. Dan ya begitulah, ini nggak seanget dan setebel ini sebenarnya, maksudnya nggak se high quality ini karena memang harganya hampir setengahnya, tapi dibilang tipis banget juga enggak gitu. Jadi kayak dia tuh in the middle. Ini tuh model-modelan bahan yang kalau misalnya kalian pakai di bukan musim panas ya, maksudnya nggak lagi musim hujan gini lah, maksudnya entah itu musim angin musim angin ada kali, maksudnya nggak yang pas musim hujan, ngerti kan maksudnya, kalian masih bisa pakai dengan nyaman gitu. Karena biasanya kalau yang tebal banget kayak gini nih, ini kalau pas lagi nggak musim hujan grobios. Jadi kalau ini tuh enggak, kayaknya sih bakal aman. Terus kalau dari segi jahitannya impressive. Wah, ini jahitannya modelnya kegedean, gampang robek. Enggak, gue nggak ngeliat kayak gitu. Cuman yang bikin kecewa sebenarnya adalah si ini nih bawahnya. Gengs, coba deh gengs lihat. Ini tuh diobras tuh, kelihatan kan? Tok, udah gitu aja. Maksud gue kan ya kalau misalnya mau crop top, entah itu dibikin unfinished yang cuttingnya berantakan tapi nampaknya lucu atau gimana kayak gitu. Ini mah diobras, kayak gitu. So, kita cek kebenarannya. Alright, yang berikutnya seperti ini. Ini yang crop. Ini mah di aku ya, kayak kurang panjang lah gitu sedikit. Tapi ya nggak tahu sih. Rating ya, kalau 1 sampai 10 mungkin ini nilainya di 7. Karena menurut aku ini kependekan di aku. Terus entah kenapa looks oversize-nya kayak membuat gue terlihat lebih besar gitu. Next. Ini yang berikutnya, ini sebenarnya masih sama seperti yang tadi, cuman ini beda warna. Aku sengaja ngambil warna-warna netral untuk referensi buat kalian. Kalau misalnya emang kalian tipe yang nggak suka shocking, maksudnya warna-warna yang kuning gitu atau hijau, Billie Eilish tahu kan? Berarti kalian sama kayak aku. Makanya aku sengaja pilihin yang kayak gitu buat kalian nih. Ini sama-sama size yang L. Tuh warnanya ini hijau army kayaknya. Tuh bedanya, kalau ini kan jatuhnya kayak emerald green,
Jadi ada touch birunya sedikit ya. Kalau ini dia bener-bener ya udah tok TNI. Tahu hijau TNI, hijau army gitu. Ini masih sama seperti yang tadi bahannya tuh, kalau emang kalian pengen lihat lagi. Terus juga jahitannya masih rapi. Aku nggak ngeliat ada kekecewaan di jahitan, tapi tetap bawahnya masih diobras saja. Ukurannya karena sama, jadi ya mungkin ya jatuhnya akan kurang lebih sama. Tapi ya nggak tahu juga, karena kadang-kadang emang di toko-toko yang kayak gini ya, yang kita bisa bilang jual murah ini tuh bisa beda-beda gitu loh. Maksudnya size-nya sama tuh, kok ini L-nya rada ngatung, yang itu mah L-nya yang warna itu kayaknya rada gede ya. Ya namanya begini ya, mungkin pabrikannya kayak kurang sempurna. Tapi aku nggak tahu ini bakal sama apa nggak. Jadi mari kita cobain aja. Perbandingannya sama yang tadi, maksudnya Kak bedanya apa? Nggak ada bedanya, cuma beda warna aja ternyata gitu. Jadi dia cukup konsisten dalam bidang pemotongan. Aku mendapati sama sih, maksudnya setelah dipakai tuh looksnya. Kalau disuruh nilai 1 sampai 10 sama sih, nilai sama-sama 7. Cuman ternyata suka aja sama warnanya. Ya, next. Ini last but not least, aku nggak tahu ya ini tuh akan jadi the best atau enggak. Cuman pas aku lihat gambarnya tuh kayak gemes banget, lucu. Ini dia. Ini tuh warnanya abu-abu. Oke. Ini nggak terlalu crop top sebenarnya, tapi dibilang bawah banget juga enggak. Kok gue agak curiga sama size-nya ya? Maksudnya kayak bakal ngepas banget gitu. Entahlah. Nah ini bahannya seperti ini. Kalau ditanya bahannya sama nggak Kak sama yang barusan? Enggak. Dia lebih kaku. Kalau tipis atau tebalnya sama, tapi nggak tahu kenapa lebih kaku. Nggak ngerti. Maksudnya ini apakah karena dari ya maksudnya ini kan dari toko yang berbeda ya, maksudnya siapa tahu ya emang tiap toko beda-beda, tapi yang jelas ini kaku gitu, kaku ya. Semoga kalau udah dicuci nggak begitu ya. Nah dia tuh modelnya tuh yang ada bawahnya tuh ada ininya, kantong Doraemonnya, nggak tahu kalian nyebutnya apa sih nih, kantong Doraemon, terus bawahnya tuh ada aksen ininya nih, karet. Jadi modelnya tuh kayak yang di keatasin gitulah dikit ya, tapi saya nggak tahu ini gimana kelihatannya di saya, karena kalau ngelihat begini sih wow kecil banget geng. Tapi pas ngeliat karetan tangannya tuh tapi kita nggak boleh judge the book by its cover ya. Ini all size kayaknya, seingat aku ini all size. Aku nggak milih size sama sekali karena ada emang loh, ini kok lampunya kedip-kedip ya, lampunya sempat mati. Jadi ya agak flicker daripada mengganggu mata kalian, jadi lebih baik saya panas banget. Aku tadi sampai ini kalau nggak salah all size. Jadi aku memang seingat aku nggak pilih size untuk produk yang ini. Makanya di sini juga nggak ada labelnya ini size apa. Sekarang berat aku berapa? Kalau nggak salah 57, 58, 57 lah, 57. Aduh. Terus apa lagi ya? Oh kalau ngomongin jahitan dia bukan berantakan, maksudnya banyak banget kayak tuh kayak benang-benang yang nggak dirapiin, nggak digunting. Sebenarnya sih aku nggak terlalu masalah ya sama itu ya. Kita bisa rapiin sendiri. Kalau bahasa Jawanya tuh kejitet-jitet gitu, kayak keinjek-injek. Jadi ya udah nggak apa-apa. Aku maafkan, kan jangan menilai dari depannya. Jadi mari kita coba sekalian aja ya. Nah ini setelah dipakai, ternyata surprisingly ini nggak kekecilan sih. Cuman ya emang bagian bawahnya karena dia karet, jadi ya pasti akan kecil gitu. Cuman ya efeknya jadi kelihatan lebih rapi nggak sih? Kalau di kamera sih at least kelihatannya seperti itu ya. Dia cuttingannya seperti ini. Karetnya di sini. Gitu. Nggak sih, not so bad. Cuman kalau disuruh menilai gitu 1 sampai 10 gitu ya. Ini nilainya ya ada di 7,5 lah. Karena ada kantongnya, bonus buat bawa ini Game Boy, cos bisa. Buat bawa ini handphone, bisa. Buat bawa ini minum, nggak bisa ya basah ya. Bawa ini bohlam, tuh banyak, muat banyak dia kayak kantong Doraemon gitu. Makanya gue kasih lebihan setengah lah. So ya mungkin kita ke kesimpulan aja kali ya. Let's go. Sebentar saya bernapas dulu karena ternyata bongkar pasang sweater berapa ini? 5 apa 6? Capek juga gengs ya. Overall sebenarnya kalau dibilang worth it apa enggak sama harganya, ya balik lagi ya kan. Bagaimana kamu menilainya? Kan sebenarnya harga itu kan relatif ya. Ada yang 50.000
murah banget itu mah gitu. Ada yang 50.000 tuh hasil nabung berbulan-bulan. Jadi kalau aku sih ngambil tengahnya aja. Menurut aku emang ada beberapa yang menurut aku ya nggak terlalu worth it sebenarnya. Tapi ada yang emang worth it pisan gitu. Kayak contohnya yang pertama, kayak contohnya warna hitam. Satu-satunya warna hitam itu doang kan yang aku cobain. Itu bagus, enak, oversize-nya pas gitu. Terus dibilang bahannya enak, jatuhannya juga enak. Aku yakin dia kalau habis dicuci makin nyaman lagi. Nah untuk yang agak kayak bola disco tadi, itu cuttingannya enak, bahannya enak, jatuhannya enak. Cuman ya karena sedikit rame, pasti ya occasionally gitu makanya, nggak bisa kayak tiap saat kalian pakai, kecuali emang kalian orangnya ekstra dan super pede, silahkan mangga, pasti kalian suka banget. Untuk yang crop top tadi aku ternyata nggak terlalu suka karena cropnya nggak crop yang longgar gitu, ngerti kan? Crop yang longgar yang nanti kalau jatuhan itu jadi kayak enak lah gitu, bagus lah gitu kelihatannya. Ini mah enggak, agak sedikit gasgal di badan aku yang amat sangat super model ini gitu ya, jadi makanya Rami Jude kelihatannya jelek gitu lah, pokoknya intinya jelek. Bukan produknya jelek ya, inget ya, tapi aku nggak suka jatuhannya di badan aku. Mungkin kalian yang jauh lebih kurus dibanding aku atau punya badan ala Gigi Hadid, gila ya dia baru ngelahirin aja badan udah kayak gitu, bikin kesel nggak sih? Oke, skip, intermezzo aja. Nah kalau badannya kayak gitu ya mungkin pakai si crop top tadi mah cakep-cakep aja nih. Kebetulan karena saya kayak lontong opor gitu, jadi sedih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, worth it, dibilang oke, harganya oke, masuk kualifikasi menurut aku. Baiklah. Segitu dulu kali ya review panjang aku kali ini. Semoga kalian terhibur, atau kalau emang kalian lagi nyari yang buat nganget-ngangetin kalian di musim dingin ini dan ini bisa jadi referensi yang menyenangkan dan informatif, like aja videonya, and also subscribe jangan lupa, karena aku sedang berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, mengupload sesuai jadwal seperti biasa. Doakan secepatnya normal lagi, dan doakan juga perekonomian makin baik. Jangan lupa support terus produk lokal agar ekonomi Indonesia makin baik. Segitu dulu dari aku, thank you so much for watching, see you on my next video, bye guys.